Selamat datang sahabat YouTubers di channel Vlog Mas El. Jangan lupa dukung channel Vlog Mas El, subscribe, like, komen dan share. Selamat menonton. Semoga ceritanya menarik dan menyenangkan. Yang Mi berangkat kerja seperti biasa. Saat bertemu dengan Sang Hyo, dia tidak memberitahu apa yang sebenarnya terjadi tadi malam. Dia hanya berkata kalau dia punya sesuatu yang mendesak. Sang Hyo sedang menunggu lift dan saat pintu lift terbuka, dia melihat pemandangan yang tak seharusnya terjadi. Pemandangan itu adalah seorang bos yang mencoba merayu bawahannya. Walau tahu kalau pria itu adalah pria mesum, Sang Hyo tetap masuk ke dalam lift. Saat hanya berdua, pria itu mencoba melecehkan Sang Hyo seperti apa yang dia lakukan pada wanita yang ada di lift sebelumnya. Namun Sang Hyo berbeda dengan wanita sebelumnya. Sang Hyo melawan dan mengancam akan melaporkan apa yang sudah pria itu lakukan. Tak mau dipersalahkan, pria itu berkata kalau Sang Hyo tak punya bukti. Dengan gaya sedikit komedi, Sang Hyo menunjuk kamera CCTV yang terpasang di atas lift. Tentu saja pria itu langsung merasa ketakutan dan berusaha meminta Sang Hyo mengurungkan niatnya untuk melaporkannya. Orang yang tangannya ditusuk oleh Dong Bae datang ke Secret Hotel bersama teman-temannya untuk mencari Dong Bae. Namun sayang mereka tak menemukannya karena Dong Bae yang terlebih melihat mereka dari jauh langsung memutuskan pergi menghindar. Gyung Hee memberitahu Sang Hyo kalau hari ini adalah hari untuk Hae Yang dan Suah latihan pernikahan. Mendengar itu Sang Hyo langsung meminta Gyung Hee untuk menggantikannya mengurus latihan itu. Namun sayang Gyung Hee berkata tidak bisa karena dia sudah ada janji dengan dokter untuk memeriksakan pencernaannya yang terganggu. Dengan berat hati Sang Hyo menuju tempat acara karena mau tak mau dia harus mengurus acara tersebut. Saat akan menuju tempat acara, Sang Hyo bertemu dengan Dong Min dan mereka pun ngobrol sambil berjalan. Dari arah berlawanan kita melihat Yang Mi sedang bersama Hae Yang dan Suah. Melihat Sang Hyo berjalan bersama pria, Hae Yang langsung bertanya pada Yang Mi apa pria itu adalah Sung Gyeom, pria yang digosipkan Sang Hyo lamar. Bukan dia, dia ketua tim keamanan kami. Jawab Yang Mi. Hae Yang masih penasaran dengan kebenaran gosip itu, jadi dia terus bertanya pada Yang Mi. Yang Mi yang notabene tidak terlalu suka pada Sang Hyo langsung menyuruh Hae Yang untuk bertanya langsung pada Sang Hyo tentang gosip itu. Latihan pernikahan dimulai. Menjalani proses latihan itu membuat Sang Hyo dan Hae Yang mengingat pernikahan yang indah mereka di gereja di Las Vegas. Terlihat jelas kalau di antara Sang Hyo dan Hae Yang sekarang masih tersimpan cinta dan sayang untuk masing-masing. Sebenarnya apa yang membuat mereka bisa bercerai dalam waktu singkat seperti itu? Tak tahan melihat acara latihan itu, Sang Hyo pun memutuskan pergi. Di toilet Sang Hyo berusaha menenangkan diri. Dia menyupport dirinya sendirinya untuk bisa kuat dan tidak memikirkan masa lalunya bersama Hae Yang. Sebelum pulang Hae Yang sempat bertanya tentang keberadaan Sang Hyo pada Eun Jo. Karena Eun Jo tak tahu di mana Sang Hyo, dia pun berkata pada Hae Yang untuk mengatakan padanya saja jika ada yang Hae Yang katakan tentang pernikahan. Tentu saja Hae Yang mengatakan kalau tidak ada yang penting yang ingin dia katakan. Dia hanya ingin mengucapkan terima kasih atas apa yang sudah Sang Hyo persiapkan untuk pernikahannya. Untuk menenangkan dirinya, Hae Yang pergi minum. Saat minum dia teringat pada ekspresi Sang Hyo yang terlihat sedih melihat dirinya menikah. Dong Bae menemui Sang Hyo. Dia langsung menyuruh Sang Hyo menghentikan pernikahannya jika dirinya masih menyukai Hae Yang. Tentu saja Sang Hyo terkejut saat mengetahui kalau Dong Bae sudah tahu tentang pernikahannya dengan Hae Yang. Tak mau meneruskan pembicaraan itu, Sang Hyo memutuskan pergi namun dihalangi oleh Dong Bae. Jika kau mau, aku bisa mengacaukan pernikahan ini. Ucap Dong Bae member penawaran namun tak diterima oleh Sang Hyo yang memilih berjalan pergi. Sang Hyo berjalan dengan cepat untuk menghindari Dong Bae yang terus bicara karena ingin mengajaknya bekerja sama. Dari arah berlawanan muncul Sung Gyeom dan mereka pun tanpa sengaja bertabrakan. Di depan Sung Gyeom, Sang Hyo seperti tak bisa mengontrol emosinya lagi. Dia terus menangis dan menangis. Hae Yang sudah memanggil teman sekantornya untuk menemaninya minum plus membayari semua minumannya. Sedangkan Sang Hyo sendiri masih bersama Sung Gyeom. Mereka berdua duduk di bangku taman. Sang Hyo menceritakan tentang alasan dia menangis, namun dia tidak memberitahu kalau itu adalah kisahnya, melainkan kisah temannya.
Di sisi lain, Hae yang juga menceritakan kisahnya pada teman sekantornya itu juga. Setelah mendengar cerita itu, teman Hae yang menyarankan agar dia sekarang pergi dan menemui wanita itu untuk mencari tahu bagaimana perasaan Hae yang dan juga perasaan wanita itu padanya. Sedangkan Sung Gayom berkata kalau seorang pria mencintai seorang wanita, dia akan merangkak kembali padanya walau dia jatuh dari tebing. Jadi bilang pada temanmu untuk menunggu. Tambah Sung Geom. Mendengar saran dari Sung Geom, Sang Hyo merasa kalau Hae yang tidak akan pernah melakukan hal tersebut, namun dia sekarang sudah merasa baikkan setelah menceritakan semua yang ada di dalam hatinya. Aku sudah menceritakan tentang temanku. Kenapa kau tidak menceritakan rahasiamu? Tanya Sang Hyo. Ternyata apa yang diperkirakan Sang Hyo salah, karena sekarang Hae yang sudah berada di hotel untuk mencari dirinya. Saat tengah mencari Sang Hyo, Hae yang malah melihat Gyung Hee sedang menangis sendirian di ruang yang gelap. Apa yang terjadi pada Gyung Hee, kita lihat nanti. Hae yang masih berusaha mencari Sang Hyo dan dia pergi ke ruangan Dong Bae. Di sana dia melihat Dong Bae sedang menelpon seseorang. Dari apa yang dikatakan Dong Bae, orang yang ditelponnya itu adalah orang yang bekerjasama dengan Limu yang dalam pembuatan uang dia Amerika. Pada orang itu, Dong Bae mengeluh kenapa dari mereka bertiga dialah yang paling sengsara. Dong Bae langsung berhenti bicara saat dia melihat kedatangan Hae Yang dan bertanya kenapa Hae Yang datang malam-malam begini. Hae Yang to the point bertanya keberadaan Nam Sang Hyo. Dengan gaya anehnya, Dong Bae menjawab kalau dia tidak tahu di mana Sang Hyo. Tak mau banyak bicara lagi, Hae Yang memilih pergi. Namun dia merasa ada yang aneh pada Dong Bae hingga dia memutuskan menguping apa yang Dong Bae katakan. Dong Bae berkata kalau dia akan memberitahu putra dari orang yang ditelponnya tadi atas apa yang sudah dia lakukan. Karena Sang Hyo meminta Sung Gyeom menceritakan rahasianya, dia pun menceritakan tentang alasan dia mengurus hotel yang sebelumnya diurus ayahnya. Ayah Sung Gyeom dibunuh di hotel itu 30 tahun yang lalu, dan sayangnya Sung Gyeom tidak bisa mengingat apa yang sebenarnya terjadi saat itu karena saat itu dia masih berumur 35 tahun. Mendengar cerita Sung Gyeom, Sang Hyo langsung merasa simpati padanya. Dari kejauhan, Hae yang melihat Sang Hyo dan Sung Gyeom. Tentu saja itu membuatnya kesal dan langsung berjalan pergi. Keesokan harinya, acara pernikahan dimulai. Kita melihat seorang wanita melihat dengan tatapan tak senang pada Suah yang menggunakan baju pengantin dan berfoto dengan teman-temannya. Di sisi lain, Sang Hyo melakukan pekerjaan secara profesional. Dia mengurus semua persiapan pernikahan. Sang Hyo sempat kesal saat melihat patung esnya belum selesai, apalagi orang yang bertanggung jawab atas pekerjaan itu menghilang. Orang yang bertanggung jawab adalah Dong Bae. Saat sarapan pagi, Sung Gyeom menerima sebuah surat yang bertuliskan, ayahmu dibunuh. Apa kau tahu siapa pembunuhnya? Setelah membaca surat itu, awalnya Sung Gyeom merasa kalau itu adalah surat kaleng biasa, namun dia tetap penasaran tentang siapa yang mengirimnya. Sang Hyo ditemani Yang Mi menemui Hae yang masih duduk di kamarnya. Saat mendengar ucapan Sang Hyo yang berkata kalau dia membawakan teh, mata Hae yang langsung terbuka. Di kantornya, Sung Gyeom langsung menyuruh asistennya untuk mencari tahu tentang orang-orang yang bekerja di hotelnya pada tahun 1984 dan masih bekerja sampai sekarang selain Mu Yang. Sekarang Hae yang sudah bersama Sang Hyo. Dia bertanya apa Sang Hyo sudah mempersiapkan semua detail pernikahannya dengan baik. Dengan yakin Sang Hyo menjawab iya. Hae yang sedikit kecewa dengan jawaban Sang Hyo, namun dia tak menamparkannya secara langsung. Hae yang berharap Sang Hyo menggagalkan pernikahannya. Saat dia ingin mengatakan sesuatu pada Sang Hyo, Yang Mi muncul dan meminta Hae yang bersiap-bersiap karena sudah waktunya bagi mempelai pria muncul. Hae yang pun pergi tanpa berkata sepatah kata pun. Seperginya Hae yang, Sang Hyo terduduk lemas dan menangis. Saat dia mencoba berdiri tanpa sengaja dia menyenggol cangkir yang berisi teh. Sung Gyeom masih penasaran pada pengirim surat, dia penasaran pada orang yang bermain-bermain dengan kasus ayahnya. Hae yang memasuki altar pernikahannya. Melihat itu, dalam hati Sang Hyo berkata, semua ini sudah berakhir. Selamat tinggal, Go Hae Yang. Sang Hyo pun memutuskan meninggalkan acara tersebut. Langkah Hae yang tiba-tiba terhenti saat dia merasa ada sesuatu yang jatuh dari atas. Dan betapa terkejutnya dia saat menyadari kalau sesuatu itu adalah setetes darah.
Tepat di saat Hae Yang menoleh ke atas, tiba-tiba jatuh mayat dari atas dan jatuhnya tepat di depan Hae Yang. Melihat itu, semua undangan langsung berlarian karena takut. Sedangkan Sang Hyo langsung berlari menghampiri Hae yang terdiam terpaku di depan mayat. Sang Hyo jadi teringat pada apa yang Dong Bae katakan sebelumnya. Jika kau mau, aku bisa mengacaukan pernikahan ini. Ucap Dong Bae saat itu. Bersambung ke episode 3.